Halo Gebrakers, dimanapun kalian ngagebrak kembali lagi bersama saya. Lah, saya siapa? Tanpa bermaksud untuk membingungkan kalian seperti janji saya di video sebelumnya, kita akan membahas prequel dari film Monster Inc. yaitu Monster University. Seperti biasa tanpa banyak baca di awal supaya durasi video tidak terlalu panjang yang padahal itu sangat saya butuhkan yang sedang mengejar jam tayang. Diawali dengan diperlihatkan sebuah bis yang mengangkut monster anak-anak seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak TK itu banyak agenda jalan-jalannya. Semua monster turun karena sudah sampai tujuan, namun ada satu monster yang tersangkut, ya dia si Mac yang masih bocil. Di mana mereka akan mengunjungi sebuah perusahaan besar terkenal terfavorit di sana. Scarefall sendiri adalah PLN-nya dunia monster di mana energi yang disalurkan ke seluruh penjuru kota di sana berasal dari sini. Dan energi yang mereka peroleh berasal dari jeritan anak manusia. Inilah para scarer yang bertugas untuk mendapatkan jeritan anak-anak. Well, hey there, kids. Are you on a tour with your school? Terdapat garis keselamatan di mana para monster anak dilarang melewatinya karena merupakan area berbahaya bahwasannya anak manusia itu beracun. Langning nangning langning. Ternyata kita ini beracun ya guys. Mereka pun berebut tempat paling depan sampai si Mac keret ke tukang dan tidak bisa melihat dengan jelas aksi yang akan dilakukan para scarer. Karena si Mac adalah salah satu tokoh utama, dia pun dibuat cerdas oleh sutradara langsung mendapatkan ide ketika ada kru yang membawa tabung jeritan sehingga dia bisa masuk ke area terlarang dengan cara nangkil di tabung jeritan yang tadi. Karena kurang kata rasemu penasarin, si Mac pun ikut masuk ke dunia manusia dan menyaksikan secara langsung bagaimana si Scarer menjalankan tugasnya. Semua kru dibuat ngehuleng yang mana itu membuat si Scarer juga ikut ngehuleng dan saling huleng-hulengan itu karena si Mac yang sudah ikut bertugas dengan si Scarer dan dengan tiisnya si Mac cuma tersenyum saja. Hal itu pun mendapat teguran dari si Scarer hingga membuat si Mac sedih, namun si Scarer juga memuji si Mac atas keberaniannya dan menganugerahi topi sehingga si Mac kembali tersenyum dan ia mengatakan kalau dirinya akan menjadi Scarer di masa depan. Singkat cerita, si Mac yang sudah jebrok turun dari bis namun bukan untuk jalan-jalan melainkan akan mendaftar menjadi mahasiswa di sebuah universitas dan inilah Monster University. Terdapat berbagai macam monster di sana yang sedang berkuliah, namun si Mac menuju tempat registrasi untuk mendapatkan paket orientasi dan melakukan sesi foto yang meskipun setengah-setengah na acan uka foto, si Mac tetap sangat senang sekali. Karena telah resmi menjadi mahasiswa, si Mac pun dipandu berkeliling dengan diperlihatkan sebagian ruangan yang ada di sana, dari ruangan tempat membuat pintu scare, ruangan pengujian pintu, kantin, dan ruangan scaring. Berbagai macam jurusan ada di sana, terlihat mereka sedang menawarkan program dengan stand yang mereka dirikan karena si Mac bercita-cita untuk menjadi scarer. Ia pun menghampiri stand scare dan tertarik untuk mengikuti perlombaan menakut-nakuti yang akan diadakan. Dengan membawa brosurnya dan menempelkannya di kamar, dan ini adalah Randy Boggs, teman sekamarnya si Mac. Hari pertama masuk kelas diperlihatkan seekor monster siput yang bersemangat dan berlari sekencang-kencangnya namun tidak uget sama sekali, sementara kelas sudah dimulai dengan perkenalan dari Profesor Knight. Tiba-tiba muncul monster yang bisa terbang, dia bernama Dan Hardscrabble. Ini cekernya. Hardscrabble sendiri adalah seorang legend di universitas yang punya rekor menakut-nakuti yang belum terpecahkan. Dan sedikit motivasi di mana ia berkata, menakutkan adalah kadar sejati monster. Jika kalian tidak menakutkan, monster macam apa kalian? Sungguh inspiratif. Hardscrabble pun pergi dari sana, namun tiba-tiba seisi ruangan kelas dibuat ruas dengan kedatangan monster satu ini, di mana padahal dia sudah jelas terlambat dan sempat-sempatnya membuat jump scare yang mana penonton juga padahal mah anu reuas seeutik oge.
Dia bernama Jam Sullivan, panggil saja si Sule, dan si profesor berkata kalau dia mirip Bill Sullivan sang scarer, dan ternyata itu adalah ayahnya si Sule yang membuat semuanya jadi kagum. Setelah perkenalan dan membahas beberapa materi, kelas hari itu pun selesai dan si Mac kembali ke kamarnya, namun yang dilakukan dia adalah belajar. Tiba-tiba kucung hul anak babi dari jendela dan loncat masuk ke kamarnya si Mac. Kekacauan yang dibuat si Sule tidak berhenti di sini. Dia selain mengacau di kamar si Mac juga telah mengganggu belajarnya si Mac. Dengan watadosnya si Sule malah ngajak kenalan. Tiba-tiba anak babi itu mengambil topi warisan dan membawanya kabur. Mereka berdua pun mengejarnya. Maksud mau mengepuk, si Mac justru malah terbawa dan nangkel di si anak babi, membubarkan yang sedang ngadotreng, ngaruksak nuker pingpong, melompati radio hingga terpental, dan untungnya ada tong sampah yang malang membuat anak babi itu masuk dan dengan mudah menangkapnya. Babi tersebut bernama Archie. Dia adalah maskot dari Universitas Pertech, di mana universitas itu adalah rival Monster University, dan si Sule mencurinya sampai dikejar oleh mahasiswa Pertech dan kabur yang ia kira adalah kamarnya, namun bukan, ternyata kamar si Mac. Sontak hal itu membuat si Sule banjir tawaran dari geng-geng untuk mengajaknya bergabung. Namun karena yang dilakukan si Sule tidak lain untuk mencuri perhatiannya geng Roar Omega Roar, yang mana itu berhasil dan si Sule pun bergabung dengan geng Roar Omega Roar. Si Mac yang merasa kalau dia yang menangkel dan menangkap si Archie malah disuruh bergabung dan cocok dengan... Ya, itu dia. Keesokan harinya Profesor Knight menyuruh para mahasiswanya untuk melakukan geraman dasar, di mana kata Profesor Knight si Sule lah yang terlihat seperti monster scarer. Tidak ada hari tanpa belajar, itulah si Mac, tidak seperti si Sule yang malah sering bermain. Di saat menonton pun ketika monster lain lagi asik-asiknya menonton, si Mac justru malah terus belajar. Hari demi hari telah dilalui si Mac dan terbukti hasil dari belajar terus-menerus si Mac bisa menjawab dari setiap pertanyaan Profesor Knight dengan benar. Dan itu membuat si Sule jamedud. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, tidak seperti kamu. Iya, kamu. Si Mac mendapat hasil sempurna yaitu nilai A+, sebaliknya dengan si Sule sudah mendapat nilai C di betot pula. Setelah di hari sebelumnya tes geraman dasar, maka kali ini adalah tes geraman yang lebih spesifik, yaitu geraman raksasa lemah, zombie menggeram, gorilla circleback yang kuat, dan itu merupakan kemajuan si Mac yang luar biasa, kata Profesor Knight. Berbalik dengan si Sule yang kebluk, dia justru malah mempraktekkan wajah ketakutan, bukan mimik seorang scarer. Sebelum masuk ruangan scarer, si Sule dikeluarkan dari Roar Omega Roar sebagai bentuk pencegahan karena anggota Roar Omega Roar adalah scarer terbaik di kampus, yang mana si John sebagai ketua tidak mau kalau ada anggotanya yang dipermalukan oleh bola pantai, yaitu si Mac. Dan si Sule akan mendapatkan kembali jaketnya ketika sudah membuktikan nama sulipannya. Scare final yang dimaksud si Mac adalah ujian akhir, merupakan simulator menakut-nakuti anak manusia, di mana si Profesor Knight menaikkan level anak yang suka ngompol menjadi yang sulit bangun alias kebluk, jadi harus dilakukan dengan sekuat tenaga. Ujian itu pun diawasi langsung oleh si Hardscrabble yang akan melihat langsung siapa yang lanjut dan gagal. Peserta pertama dimulai oleh Monster Landak, yang mana hasil dari semua ujian akan ditempel di depan kantornya si Profesor Knight. Si Sule yang disaksikan langsung oleh Roar Omega Roar seraya ingin membuktikan kalau dirinya layak dan bisa mengalahkan bola pantai. Si Mac yang sedang fokus ujian tidak mau meladeninya dan hendak pergi, namun si Sule berkata kalau si Mac tidak pantas berada di scaring, yang membuat si Mac terpancing dan saling aung-aungan. Hal yang tidak diinginkan pun terjadi ketika si Sule terlejog karena buku hingga menyenggol tabung jeritan sampai rusak. Hardscrabble pun langsung datang ke sana, mencoba lebih tenang dan melanjutkan pertandingan, memberikan pertanyaan kepada si Mac. Si Mac yang bisa menjawab namun tidak bisa memperagakan disuruh berhenti, sementara si Sule belum dikasih pertanyaan sudah memperagakan, di mana si Sule tidak butuh materi, yang penting dirinya menakutkan, dan itu salah besar karena dengan pengetahuan monster tahu apa yang harus dilakukan supaya membuat anak manusia berteriak, bukan membuatnya menangis. Si Sule pun dianggap gagal dan tidak bisa melanjutkan jurusan scaring, yang meskipun si Sule anak dari Sullivan, monster scarer yang terkenal, sementara si Mac mempunyai kekurangan yang tidak bisa diajarkan, yaitu tidak menakutkan. Meskipun si Mac monster yang cerdas, dia juga tetap tidak bisa lanjut. Gagal sebelum melakukan yang terbaik itu gimana gitu guys, haneul banget rasanya.
Si Mac yang selalu semangat jadi lunglai gitu, tapi tenang aja guys. Si Mac ini ibaratnya lalakon, dia kembali tersenyum ketika melihat brosur scare game yang dia tempel di kamarnya, di mana tertulis juga prove you are the best, yang artinya buktikan kamu yang terbaik. Si Mac datang ke sana bermaksud untuk mendaftar dan hampir saja terlambat karena pendaftaran akan segera ditutup, dan syarat untuk bisa mengikuti perlombaan ini adalah harus punya tim, dan inilah timnya si Mac. Of Uzma Kappa! Hi. Namun hal itu mengundang pertanyaan dan pertentangan dari si Harscrabble, di mana ia berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Si Mac menjawab, kau bilang pemenangnya monster paling menakutkan di kampus. Jika aku menang artinya kau telah mengeluarkan scare terbaik dari kampus. Keren kan si Mac? Tapi apa jawaban si Harscrabble? Mustahil. Namun si Mac di sini tidak mau kalah dan menantang si Harscrabble. Jika si Mac menang, maka si Harscrabble harus membiarkan si Mac masuk jurusan scaring. Si Harscrabble pun menerimanya dan berkata, jika kau menang, kuizinkan seluruh anggota timmu masuk jurusan tim Scarer. Tapi jika kalah, hanya kau saja yang harus meninggalkan universitas. Deal. Namun masalahnya, si Mac kekurangan satu anggota. Si Mac yang menawarkan siapa yang mau bergabung dengan timnya, namun tidak ada yang mau. Bahkan si Boog sudah bergabung dengan Roar Omega Roar. Si Sula yang dari tadi seserengehan sambil memperhatikan naik dan berkata, pemain bintang baru saja tiba. Yang bermaksud mau bergabung dengan si Mac. Si Mac yang masih haneul sempat menolak, namun tidak ada pilihan lain. Si Mac pun menerima si Sulay untuk bergabung. Ini adalah basecamp Uzma Kappa, di mana kenyataannya bahwa anggota dari tim Uzma Kappa tidak ada yang dari jurusan scaring. Dia adalah Terry pakai I dan Terry pakai Y. Secara penulisan emang beda Bambang, tapi ketika dipanggil itu sama saja. Dia dari jurusan tari, sedangkan ini Art dari jurusan filsafat, dan yang ini Scott Squibble yang biasa dipanggil Squishy. Dia tak terkenal, tak punya kelompok, dan sering tak diterima di mana-mana. Prestasi yang sangat luar biasa ya guys ya. Sedangkan si Kumis adalah presiden Uzma Kappa. Keesokan harinya datang undangan. Tantangan pertama lomba menakut-nakuti yang isinya kamar anak-anak adalah tempat menakut-nakuti, tapi hindari racun yang bertebaran di sana. Dan inilah tempat tantangan pertamanya. Diawali dengan memperkenalkan tim-tim yang akan berlomba. Python new Kappa! Slugma Kappa! Roar Omega Roar! Ada hiss! And finally, Uzma Kappa! Pertandingan pertama akan segera dimulai, di mana tim lain sudah paham dengan aturannya, yaitu kerjasama tim, semuanya selalu bersama. Tapi lain dengan Uzma Kappa, si Mac dan si Sulay malah saling mengalahkan untuk tiba lebih dulu di garis finish. Pertandingan baru berjalan, si Art malah menggabruk racun dikira sedang mandi bola. Tim Uzma Kappa benar-benar kacau, mereka terpecah, terpisah, terbelah, tidak harmonis, tidak saling bahu-membahu, tidak tolong-menolong, bahkan si Mac dan si Sulay lebih mementingkan siapa yang bisa finish lebih dulu. Alhasil mereka berdua memang finish di posisi 2, namun yang dihitung adalah ketika mereka finish bersama-sama, mereka pun gugur lebih awal dikarenakan rekan tim yang lain finish terakhir. Si Harscrabble pun tidak terkejut karena memang dia menganggap si Mac lemah. Tapi sutradara berkata lain, tim Uzma Kappa selamat dan dinyatakan back in the game, lolos ke babak berikutnya dikarenakan tim Jaws Tetachi melakukan kecurangan dengan memakai gel anti racun hingga membuat mereka kebal. Sebelum pertandingan kedua dimulai, si Mac selaku ketua berpidato sedikit dan meminta menunjukkan kelemahan dan kelebihan masing-masing dan berlatih keras, berbeda dengan si Sula yang mereka dawang suka berkeliaran sendiri, tidak ikut latihan. Pertandingan kedua dimulai, yaitu menyelinap dan mengambil bendera masing-masing tim tanpa ketahuan penjaga, karena kalau ketahuan penjaga akan melemparkannya keluar arena. Si Sule yang tidak tahan harus terus mengikuti arahan si Mac, yaitu terus mengendap sementara tim lain bergerak cepat untuk mengambil benderanya, dan akhirnya si Sule memutuskan untuk berlari kecil, sempat ngereket karena menginjak bagian alas kayu yang kendor, namun untungnya tidak ketahuan. Si Sule pun melanjutkannya dengan menaiki tangga untuk mengambil benderanya, namun si Sule malah terjatuh. Hal itu terdeteksi sama penjaga, tapi untungnya
Si kumis membuat suara dari tentakelnya membuat penjaga beralih fokus dan rekan tim yang lainnya pun melakukan hal yang sama. Itu membuat penjaga kebingungan dan sepertinya Usma Kappa sudah mulai terbentuk chemistry-nya berkat latihan keras yang mereka jalani. Si Squishy yang diam saja menunggu momen untuk mengambil benderanya sehingga mereka pun berhasil mengambil benderanya yang meskipun di urutan keempat tapi itu sudah cukup untuk bisa mengantarkan mereka melanjutkan ke pertandingan berikutnya. Mereka pun pulang ke base camp namun sebelum masuk datang tim Pitonu Kappa yang mengajak mereka untuk datang ke pesta papan atas yang diselenggarakan oleh tim Roar Omega Roar. Singkat cerita malam pun poek mereka datang ke pesta tersebut sempat membuat kaget ketika mereka masuk namun akhirnya mereka menyambut Usma Kappa dan berpesta berjoget ria gotak-gitak nyentrik tanpa ada rasa kemelang sedikit pun. Yang padahal Roar Omega Roar dan tim yang lainnya telah merencanakan ini semua untuk membuat drop mental Usma Kappa dengan cara mempermalukan mereka dengan menyiramnya menggunakan cairan warna-warni dengan sedikit purulukan potongan kertas dan topping bunga dilengkapi dengan boneka membuat mereka terlihat unyu dan mengabadikannya dengan cara dipotret dan disebarluaskan di seluruh penjuru kampus. Hal itu membuat si Meg ngadat menyuruh si John untuk menghentikannya namun tidak berhasil karena si John sama dengan si Ascrabble yang menganggap kalau si Meg tidak pantas berada di Scaring dan lebih pantas berada di kantor pos. Mereka semua pun sempat putus asa, patah semangat namun tiba-tiba ada monster yang sedang ngopi berkata ke si Meg kalau ada monster yang tak pantas bekerja di perusahaan besar dan itu mengingatkan si Meg tentang study tournya dulu ketika masih TK yaitu Scarefloor. Si Meg mengajak mereka untuk datang ke sana secara diam-diam lewat pintu belakang bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana para scarer bekerja yang padahal si Meg juga memiliki tujuan lain yaitu untuk membangkitkan semangat juang tim Usma Kappa. Si Sule yang merekadabang pun akhirnya berkata ke si Meg kalau dia pengecut namun si Meg menjawab aku juga seorang pengecut tapi ini belum terlambat. Kita bisa jadi tim yang hebat, kita hanya perlu bekerja sama. Tapi sayang, mereka ketahuan penjaga dan segera berlari karena mereka semua sudah mengantisipasi ini semua mereka berhasil kabur dan lolos dari kejaran penjaga. Usaha si Meg membuahkan hasil, mereka kembali bersemangat berlatih dan siap melanjutkan pertandingan. Don't Scare the Teen yang artinya jangan menakuti remaja adalah pertandingan ketiga di mana setiap kali muncul gambar remaja maka mereka harus ngumpet dan ketika yang muncul gambar anak-anak maka harus mereka takut-takutin. Ketika tim lain merasa kesulitan justru tim Usma Kappa terlihat begitu semangat dan bekerja sama dengan apik ditambah seragam baru yang dibuatkan oleh ibunya si Squishy. Lagi-lagi Roar Omega Roar kembali finish di urutan pertama namun mereka tidak menyangka ternyata yang finish di belakangnya adalah Usma Kappa. Tinggal tersisa 3 tim lagi dan mereka selalu berlatih dan mempelajari cara memainkan pertandingan yang akan dimainkan berikutnya. Ini adalah pertandingan keempat yaitu bersembunyi dan menyelinap atau bedeg sumput yang ternyata juga ada ya di dunia monster. Mereka diharuskan bersembunyi dan menyelinap keluar tanpa ketahuan yang lagi-lagi meskipun Roar Omega Roar kembali menjadi tim yang pertama keluar. Namun itu tetap membuat si John rewas karena tim yang berikutnya keluar adalah Usma Kappa. Ternyata ada si Scrabble juga di sana. Sulay pun mendatanginya dan berkata, jika kami akan kembali ke jurusan Scaring, kuharap kau jangan marah. Tapi di sini si Scrabble menjawab kalau dia tidak yakin karena di final nanti yang menakutkanlah yang akan menang dan si Meg tidak menakutkan sama sekali yang hal itu membuat si Sulay tarik pemikiran. Si Sulay mencoba berlatih bersama bagaimana cara menakut-nakuti yang baik dan benar yang meskipun itu tetap membuatnya hariwang. Diawali dengan menyanyikan Mars Campus sebagai pembukaan pertandingan final yaitu pertandingan simulator scare. Peserta pertama dari Usma Kappa dimulai oleh si Kumis dan si Bruiser dari Roar Omega Roar. Ternyata si Kumis berhasil mengalahkan si Bruiser meski dengan skor yang tipis.
Si Sule yang sangat diandalkan di pertandingan ini tentu tidak mengecewakan dengan aungannya yang bukan cuma mengagetkan simulator juga mengagetkan si Bog. Si Sule pun mendapat hasil nyaris sempurna. Inilah saat-saat yang bikin hariwang si Sule, yaitu penentuan di mana si Meg akan berhadapan dengan si John, masing-masing dari ketua. Ya, meskipun si John mendapat nilai sempurna, tapi si Meg di sini juga mendapatkan nilai yang sama yang akhirnya Osma Kappa lah yang menjadi juaranya. Yang membuat si Haskrabel dan si John rewas semunga huleng. Setelah merayakan kemenangan dan diliput berbagai media, akhirnya si Meg kembali mendatangi simulator dan berkata, "Aku tak percaya aku akan menjadi scarer." Namun yang terjadi sebenarnya ketika si Meg mengagetkan simulator sedikit saja dan bahkan hanya dengan petikan jari itu mendapat nilai sempurna. Si Meg di sini merasa janggal dan mengecek alatnya, ternyata hanya alat ke-6 saja, yaitu bagiannya si Meg yang rusak. Si Meg bertanya ke si Sule apakah ini perbuatannya, dan si Sule mengakuinya ini semua untuk kebaikan tim, namun tidak begitu karena si Meg sangat menjunjung tinggi nilai sportivitas dan kejujuran. Si Meg pun di sini kecewa karena si Sule sama saja dengan Hardscrabble, si John dan monster lainnya yang meremehkannya. Ia pun pergi meninggalkan si Sule, begitu juga dengan rekan timnya yang lain. Si Sule yang sudah banyak berubah sejak bergaul dengan si Meg merasa bersalah dan menemui si Hardscrabble. Dia mengakui kesalahannya dan itu murni ulahnya sendiri kalau si Sule telah curang dan merusak alatnya. Si Hardscrabble yang tidak mau amek kapegung pun berharap kalau besok si Sule harus sudah meninggalkan kampus karena telah mempermalukan kampus, dan si Sule menerimanya dengan lapang dada. Tiba-tiba bunyi alarm bahaya, itu dikarenakan ada yang masuk ke laboratorium pintu yang tidak lain adalah si Meg. Si Meg yang kesal karena diremehkan, nekat masuk ke dunia manusia untuk membuktikan bahwa dirinya menakutkan dengan mencoba menakuti anak manusia secara langsung, dan yang terjadi si Meg justru dibilang lucu. Si Meg pun mencoba menakuti anak lain. Si Sule yang melang karena dia tahu kalau itu si Meg dan mau menyusul, namun dicegat si Squishy. Mereka akan mengalihkan perhatian supaya si Sule bisa masuk dan menyusul si Meg. Si Sule yang mencari si Meg di dalam tidak menemukannya hingga dia mencoba keluar namun ketahuan polisi. Si Sule pun lari ke tepi danau dan ternyata si Meg ada di sana. Dan si Sule mengajak si Meg untuk keluar dari sini, tapi diam saja, sama seperti kamu yang suka diam saja kalau marah. Hihi. Si Meg pun akhirnya mengakui kalau si Sule benar bahwa si Meg tidak menakutkan. Si Sule yang mencoba menenangkan justru malah membuat semakin emosi. Dia berkata bahwa monster sepertimu punya segalanya. Kau terus-terusan membuat kacau dan semua menyukaimu. Kau tak pernah tahu rasanya gagal karena kau lahir sebagai sulipan. Si Sule pun menjawab, aku memang sulipan yang gagal tiap ujian, sulipan satu-satunya yang dikeluarkan dari jurusan, dan bukan kau satu-satunya yang gagal. Aku berlagak menakutkan, Meg, tapi aku lebih banyak ketakutan. Si Meg pun luluh dengan perkataan si Sule, dan kenapa si Sule tidak menceritakannya, karena sebelumnya kita bukan teman. Nah, berarti sekarang sohib. Tapi mereka ketahuan guys, tapi setelah kejadian barusan mereka menjadi kompak kembali dan bekerja sama untuk bisa keluar dari sana. Namun di sisi lain si Hardscrabble mematikan pintunya sehingga ketika pintu itu dibuka menjadi pintu gudang. Namun kecerdasan si Meg, dia punya rencana untuk membiarkan para polisi masuk, datang ke sana dan akan menakuti mereka supaya bisa menghasilkan jeritan yang akan menyalakan pintunya dari sini, dan si Meg meyakinkan si Sule kalau dirinya bisa. Mereka pun menyusun rencana dengan otak si Meg dan menakutkannya si Sule yang pada akhirnya mereka berhasil, dan bahkan karena jeritan yang dihasilkan terlalu besar sehingga membuat pintu tersebut hancur. Tim CDA pun akhirnya datang mengamankan mereka berdua. Singkat cerita mereka pun sudah dibebaskan, namun mereka dikeluarkan dari universitas. Berbeda dengan yang lainnya, Hardscrabble mengizinkan mereka masuk jurusan scaring. Mereka pun akhirnya pergi dari Monster University, namun tiba-tiba
Si Mac pun menghentikan bisnya dan si Sule berkata dia tidak pernah melihat Scarer yang seperti si Mac dan menceritakan semua kejadian yang seharusnya bisa menjadi milik si Mac karena si Sule tidak bisa melakukannya tanpa si Mac. Hal itu pun didengar si Hadscrabble yang memang sengaja menemui mereka untuk memberitahukan bahwa mereka berdua kembali masuk berita halaman utama. Dan berkata, kalian melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan monster lain, kalian mengejutkan, dan si Hadscrabble pun pergi dengan kata-kata terakhir, semoga kalian beruntung. Dan si Mac membalik surat kabar dan berkata kalau masih ada cara untuk tetap bekerja di perusahaan Scarer, yaitu sebagai tukang pos Monster Inc. Dan inilah awal mula dari Monster Inc. Dari tukang pos menjadi OB di Monster Inc. Pindah lagi menjadi penjaga kantin, jadi pembuat sup, pengangkut tabung jeritan, hingga mengikuti tes menakut-nakuti dan diterima sebagai tim Scarer. At-ata am-ama at-mat. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil, terus berusaha ya guys ya, gagal 10 kali, bangkit 11 kali. Banyak jalan untuk menuju Roma. Oke, sekian video kali ini. Buat yang belum menonton Monster Inc, linknya ada di deskripsi ya guys ya.